Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan detak jantung kita masih berdenyut hingga sampai saat ini. Salawat berhanturkan salam, marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sahabat religi yang berbahagia, judul tausiah yang akan saya sampaikan kali ini adalah keutamaan menghafal dan belajar Al-Quran. Kita semua pasti tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Akan tetapi, apakah kalian tahu bahwa Al-Quran bukanlah sekedar pajangan di lemari, bukan pula sekedar bacaan di waktu sepi, melainkan Al-Quran adalah pedoman yang sempurna dan sumber ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan. Menghafal Al-Quran adalah amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi para penghafal Al-Quran dan para penjaga ayat-ayat sucinya. Bayangkan di hari kiamat nanti ketika orang-orang ketakutan, para penghafal Al-Quran datang dengan tenang. Mengapa? Karena ia akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, ditinggikan derajatnya di surga dan menjadi keluarga Allah di dunia. Sahabat religi yang berbahagia, mengapa kita harus menghafal Al-Quran dan mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Jawabannya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini ada 3 pesan cinta di dalamnya, yaitu yang pertama, keyakinan tanpa tapi, yang artinya Al-Quran adalah pedoman yang sempurna. Ia adalah sumber ilmu pengetahuan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ia adalah kebenaran yang tidak dapat dipalsukan. Yang kedua, sumber kepercayaan. Ayat ini menunjukkan kepada umat Islam bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan sepanjang masa. Yang ketiga, kompas petunjuk jalan. Al-Quran berfungsi sebagai huda atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah orang-orang yang sadar akan kewajibannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dengan mempelajari Al-Quran, kita akan mengetahui makna dan arti di dalamnya, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan ilmu-ilmu kepada orang lain. Ingatlah salah satu sabda kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika kita ingin menjadi manusia terbaik di mata Allah, jalan satu-satunya hanya satu, yaitu dekaplah Al-Quran, pelajari isinya, dan tebarkan cahayanya. Sahabat religi yang berbahagia, menghafal Al-Quran adalah amalan yang sangat mulia. Akan tetapi menyebarkannya adalah cahaya yang tak kunjung padam. Bayangkan pahala yang terus mengalir deras kepada kita semua saat kita menjadi jembatan ilmu pada semua. Maka lewatlah pidato yang saya sampaikan, kesimpulan dari pidato saya adalah
Perbanyaklah membaca dan mempelajari Al-Quran. Janganlah engkau melupakan Tuhanmu, hindari segala larangannya, patuhi segala perintahnya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya memberikan satu pantun. Bunga mawar mekar di perbukitan, sawah luas hijau di pedesaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Demikianlah pidato yang saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.